Cek, cek, cek. Lintas drone mereka tidak habis, walaupun hampir setiap hari ratusan juga tempur menyerbu, ternyata drone-nya juga masih ada yang terbang, dan statistik drone-nya yang terbang juga tidak menurun drastis. Ternyata dalam kapasitas sehari sekitar 100 drone itu sudah sangat signifikan. Dan kemudian mereka juga bahkan mulai meluncurkan rudal-rudal baru, ya, rudal balistik terbaru, misalnya Sijil ini multi warhead. Dia begitu meledak di udara, dia akan keluar beberapa rudal-rudal kecil begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji kita syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia nikmatnya yang telah Allah berikan. Alhamdulillah pada sore menjelang berbuka ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan umur, memberikan kesehatan, termasuk juga memberikan nikmat iman dan Islam masih melekat dalam dada kita masing-masing. Alhamdulillah. Dan khusus pada bulan ini, alhamdulillah, Allah SWT masih memberikan kita nikmat beribadah, nikmat hidup untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Allah. Amin. Amin. Kemudian juga salat beserta salam, tak lupa senantiasa kita curhipkan pada suri dan kita, Nabi besar kita yakni Habibana wa Nabiyana Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam pula kepada keluarga Firman, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin semoga sampai kepada kita yang insya Allah tegang ke dalam lisan umatnya. Amin, amin, amin. Oke teman-teman sekalian, para Ikhwan, akhwat, para santriwan, santriwati yang sedang menyimak di online sana, dan juga para ayah bunda, Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa di inspirasi sore pada bulan Ramadan ini. Dan mungkin ini bisa jadi inspirasi sore terakhir, karena bagi yang masyarakat kecil global sekarang sedang melakukan ruqyat untuk menentukan akhir Ramadan, untuk menentukan awal Syawal, gitu. Sehingga bisa jadi ini menjadi pertemuan terakhir kita, jumpaan kita di inspirasi sore di bulan Ramadan ini. Ya, semoga inspirasi sore yang telah kita laksanakan, yang telah teman-teman yang Ibunda saksikan, menambah keberkahan, menambah amal soleh di bulan Ramadan ini. Dan pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah, kita telah hadir narasumber yakni dengan Ustadz Ahmad Fadli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini maaf agak serak sedikit ini. Nah, Masya Allah, agak besar insya Allah Ya, tidak mengurangi keberkahan pada kesempatan amin ini. ya. Dan insya Allah pada pembahasan tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini, purna tugas Ramadan menjaga api kepemimpinan tetap menyala. Gitu. Walaupun Ramadan ini sebentar lagi berakhir, tetapi ibadah kita, istiqomah kita, ibadah di Ramadan tetap menyala. Dan insya Allah akan disampaikan Ustaz Ahmad Fadli sebagai pengasuh Ponpes NDM Solo. Kepada Ustaz Ahmad Fadli, kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Eh, Terima kasih jazakumullah khairan waktu yang diberikan kepada saya dengan tema yang sangat spesifik sekali ya, yaitu mengkaitkan antara kepemimpinan dan Ramadan. Nah, mungkin sebelum ke hal yang dijadikan tema ya, mungkin saya ingin menyampaikan tentang apa yang perlu dari Ramadan ya. Tentunya selain puasa kan ya. Karena puasa itu Allah sebutkan secara khusus, Ramadan dikaitkan dengan bulan puasa. Tetapi ada satu hal lain selain puasa, bahkan itu mungkin menjadi yang lebih fundamental ya, yaitu tentang Al-Quran. Jadi memang bulan Ramadan selain dikaitkan dengan puasa, karena memang ayatnya adalah kutiba alaikumusiyam kan ya, diwajibkan atas kalian puasa. Tetapi nanti di ayat setelahnya itu adalah puasa itu dilakukan di bulan Ramadan yang mana itu bulan diturunkannya Al-Quran. Di syahru Ramadan alladzi unzila fil Quran. Di bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi selain itu Ramadan itu terkait sama puasa, ada hal lain dan sekali lagi itu lebih mendasar yaitu dikaitkannya Ramadan dengan Al-Quran. Nah ini barangkali hal yang nanti akan kami sambungkan dengan kepemimpinan. Nah, itu yang akan kita sambungkan dengan kepemimpinan itu adalah dari sisi istilahnya Al-Qur'annya. Al-Qur'annya. Memang ya istilahnya Ramadan kalau dikaitkan dengan puasa itu juga ada hikmah. Sebab apa? Sebab puasa itu kan kayak menjadi madrasah ya. Madrasah agar eh, seorang itu berkorban, berkorban. Maksudnya begini, kan definisi puasa itu kan meninggalkan makan minum, berhubungan dengan pasangan dan perkara-perkara lain yang membatalkan puasa itu kan. Padahal dalam keseharian makan minum, berhubungan dengan pasangan itu kan boleh kita kerjakan. Tetapi karena puasa, maka demi Allah ya, demi mendapatkan ridho Allah, maka kita tinggalkan. Tinggalkan makan minum berhubungan dengan pasangan dan perkara-perkara lain itu kan, maka di situ ada tarbiyah, ada pendidikan, ada tarbiyah bahwa demi mendapatkan ridho Allah, yaitu dari output Ramadan, takwa ya, takwa mendapat ridho Allah tuh memang harus ada pengorbanan, yaitu meninggalkan sesuatu yang sebenarnya itu secara alamiah itu ya boleh sekali. Secara fitrah boleh makan kan, minum, berhubungan dengan pasangan ya kan. Tapi kita tinggalkan. Nah, makanya itu kayak semacam ada pendidikan ruhiyah, dari Ramadan. Namun arahnya pendidikan ruh ini kita arahkan kemana ini? Kalau sekedar melatih kejiwaan, tapi orang tidak punya arah, maka itu akan menghasilkan kepuasan kebatinan yang sifatnya semu. Ya dia puas secara kebatinan, tapi dia semu. Bahkan mungkin kosong, kosong, tidak ada apa-apanya. Contohnya begini, contohnya memang beberapa agama lain kan ya, beberapa agama lain taruhlah mereka melakukan yang namanya ya kayak ya latihan apa ya, kegiatan-kegiatan yang seperti puasa itu kan ya. Nah itu kayak agama Buddha, kayak agama Hindu, tapi itu kan kosong. Karena apa? Karena terus arahnya kemana? Arahnya kemana? Tapi kalau kita puasa, Ramadan sekali lagi dikaitkan dengan puasa dan juga dikaitkan dengan Al-Quran. Jadi setelah kita misalnya dengan puasa itu melatih jiwa kita ya, nafsiyah kita latih, itu kita bawa kemana itu? Nah, kita bawa ke ketundukan kepada Al-Quran.
Sehingga memang menundukkan hawa nafsu gitu ya. Itu memang adalah ditundukkan ke arah mana ini? Adalah ditundukkan ke arah yang Allah wahyukan. Sebagaimana sabda Nabi kan ya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Ya kan? Tidak beriman seseorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Nah, yang Nabi bawa itu dua ya, yaitu kitab buah dan sunnah nabinya. Kitab Al-Quran dan hadis Nabi itu kan. Itu yang dibawa Nabi itu kan begitu. Nah, jadi setelah kita itu ya di Ramadan itu eh, ber- melatih diri kita ya, spiritual kita latih, nafsiah kita latih. Tapi eh, ke arah mana latihan-latihan itu? Latihan itu ke arah mana? Yaitu untuk kita tundukkan kepada ngikutin ketentuan di kitab buah dan sunnah Rasulnya. Seperti sabda Nabi tadi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tubi. Jadi tidak beriman salah satu dari sekalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi ini connect dengan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Jadi di apa itu dibawa kemana itu ya? Ya dibawa ke Al-Quran. Ya. Ya, makanya karena bulan Ramadan itu juga memang adalah Al-Quran. Nah sehingga memang kalau kaitannya sama yang di judul yang ditawarkan ke saya adalah kepemimpinan itu kepemimpinan yang sifatnya wahyu. Kepemimpinan yang sifatnya adalah tidak ke personal ya, tidak ke personal, tapi kepemimpinan ke arah wahyu. Bisa jadi seorang pemimpin sebagai manusia, ya, seorang pemimpin sebagai manusia, itu dia kan punya interest, punya kepentingan nih, manusia punya interest, punya kepentingan. Nah, sehingga bisa jadi dia itu istilahnya apa ya, benturan, antara interest dia. Eh, jadi keinginan dia itu waktu dia memimpin ya, keinginan dia sebagai pribadi itu akan terbawa. Dia juga mungkin punya keluarga, maka keinginan dirinya, keluarganya, kelompoknya itu mungkin terbawa. Nah, makanya kepemimpinan itu dalam Islam itu adalah ada namanya muhasabah, ada namanya koreksi, Nah, nanti ketika ada perselisihan ya kan antara yang memimpin yang dipimpin ketika ada perselisihan itu adalah nanti dibawa ke yang Allah ridhoi. Makanya kan fa in tanazatum farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kamu berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi seperti itu. Makanya kan bisa jadi kepemimpinan ke depan ya, kalau itu adalah ke orang memang begini, kepemimpinan itu memang nanti istilahnya dibawa oleh orang. Tetapi ternyata di atas orang tadi ada yang namanya konstitusi, konstitusi, yaitu Qurannya itu ya. Kalau kita kan undang-undangnya. Jadi tidak semena-mena seorang pemimpin itu memimpin enggak. Tapi di atasnya itu ada konstitusi, ada kitab buah dan sunnah Rasulnya. Makanya hal itu dipahami betul oleh Umar bin Al-Khattab ya. Ketika beliau istilahnya menjadi seorang khalifah kan ya. Itu ada di kisah buku Arabiyyah Nasyi'in kalau tidak salah. Nah, jadi apa itu istilahnya beliau tuh didapati oleh beberapa sahabat tuh menangis. Kalau tidak ya di buku Ar-Rijal Haular Rasul ya. Enam karakter sahabat Nabi. Jadi beliau itu didapati oleh sahabat-sahabat Nabi itu menangis. Ketika itu beliau jadi apa? Jadi seorang khalifah, Nah, kemudian sahabat-sahabat Nabi kayak Salman kalau tidak salah ya, mendapati beliau menangis tuh kan, kayak penasaran kenapa Amirul Mukminin itu menangis tuh ya. Kenapa wahai Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin menangis tuh ya. Nah, beliau jawab, saya itu takut, khawatir. Saya takut, khawatir
karena kewibawaan saya, ini beliau bukan orang GR, memang wibawa banget. Memang sangat wibawa. Karena kewibawaan saya, nanti kalian tidak mau koreksi kepada saya, gitu. Nah, kemudian Salman beberapa sahabat menjawab, wahai Amirul Mukminin ya, kalau kami dapati Anda itu menyimpang dari kitabullah ya, ya kami akan luruskan dengan pedang kami ini. Nah, jadi itu menunjukkan bahwasannya memang kepemimpinan ya memang dijalankan oleh orang kan. Tetapi di atas orang itu ada konstitusi, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Kalau Nabi kita Muhammad itu kan tidak pernah menyimpang dari Al-Quran kan ya. Tapi pengganti beliau ya kan tidak maksum, pengganti beliau tidak maksum. Sehingga ada potensi pengganti beliau sebagai pemimpin, pengganti beliau sebagai pemimpin itu menyimpang. Nah, maka ketika itulah ada yang namanya muhasabah, ada yang namanya muhasabah. Jadi memang sesuatu yang sangat urgen sekali. Nah, baik, mungkin agak melebar sedikit ya terkait muhasabah ini. Bahwa apa yang tadi kami sampaikan, kepemimpinan dalam Islam itu ada muhasabah. Apakah muhasabah itu hanya untuk pemimpin-pemimpin Islam saja? Enggak. Jadi pemimpin yang tidak melakukan kepemimpinannya berdasarkan al-Islam itu juga perlu dimuhasabah. Berarti begini, nanti untuk kayak pemimpin Islam itu kan ya, ada muhasabahnya itu adalah ada apa muhasabahnya fokus pada penyimpangan penyimpangan yang bersangkutan bersangkutan ya kalau dia menyimpang dari kitabullah itu kan bisa jadi itu kan ya karena mungkin ada interest tapi kalau pemimpin yang tidak melakukan hukum Islam itu ada dua muhasabahnya menyeru mereka untuk melaksanakan hukum Islam dan muhasabahnya adalah menjelaskan pada pemimpin yang tidak menjalankan hukum Islam bahwa kepemimpinannya itu banyak menimbulkan madorot. Maksudnya gini, kita harus yakin bahwa kepemimpinan yang tidak didasarkan Islam itu pasti akan madorot. Nah, maka pertama kita seru, mungkin kalau dari urutannya kita kritik, kita kritik kebijakan yang dilakukan yang berlawanan dengan hukum Islam. Kemudian kita sampaikan bahwa ada yang mendasar, yaitu memang dasarnya itu tidak Islam, jadi kebijakannya itu eh, taruhlah itu sering kontradiktif dengan kemaslahatan. Nah, makanya itu eh, jadi kita kan hidup di kepemimpinan yang sekuler kan ya saat ini ya. Sekuler itu kan ya. Itu ada dua memang tugas kita untuk memberikan muhasabah, menyeru agar tidak sekuler. Dan apa yang dilakukan berupa kebijakan kebijakannya itu kita kritisi, kita kritisi. Nah, sehingga ada dua, mengkritisi dan menyeru kepada yang bersangkutan ya untuk istilahnya itu ke bawah, untuk dibawa ke arah hukum Allah dan Rasulnya. Nah, itu kalau kepemimpinan di yang non-Islam. Memang kalau yang di non-Islam untuk hari ini itu memang sekuler itu kepemimpinan dunia hari ini tuh memang sekularisme, sekularisme. Jadi begini ya, memang kita menyadari sekularisme itu membawa kerusakan yang dahsyat sekali. Jadi sekularisme itu membawa kerusakan yang sangat dahsyat sekali. Misalkan sebagai contoh kayak kita ya, kayak di Indonesia itu kan memang diterapkan sekularisme. Sehingga berdampak, berdampak. Dampaknya apa? Ya dalam pengelolaan misalnya sumber daya alam misalnya kan, sebagai contoh yang sering kita dengar kan, itu adalah ugal-ugalan untuk eksplorasi sumber daya alam, tapi tidak untuk kemaslahatan rakyatnya, tapi lebih ke kemaslahatan pemilik modal itu ya. Jadi ugal-ugalan, tapi tidak untuk kepada rakyat. Malah pasal 33 kan malah diamandemen ya, diamandemen gitu kan. Artinya eh, ada kalaupun tidak amandemen itu dibuat peraturan yang di bawahnya yang berlawanan. Jadi misalnya bumi air kekayaan yang
terkandung dalamnya itu milik negara dan digunakan sebagai kemakmuran rakyatnya. Tapi mereka membuat undang-undang di bawahnya privatisasi itu kan. Nah, sejadi wah itu kayak gitu, modelnya begitu. Jadi makanya saya sebut amandemen. Meskipun belum aman di amandemen, tapi secara secara fakta itu amandemen itu adalah dampak dari sekularisme, kapitalisme. Nah, maka kita harus melakukan koreksi. Itulah makna mengoreksi kepemimpinan. Jadi Ramadan itu harus menyala ini. Kan mengarahkan orang agar tetap selaras, selaras dengan kitabuh. Agar berjalan di atas kitabuh. Jadi tidak menyimpang, tidak menyimpang. Nah, jadi kalau kita sudah mendidik diri kita ya, diri kita untuk berpuasa, kita kuat secara kepribadian ya, nafsiyah, tapi what next? Terus ngapain? Nah, itu adalah mendudukkan hawa nafsu kita kepada apa yang Allah perintahkan. Dan ingat, itu tidak, Islam kan sebagai sebuah agama itu kan tidak semata-mata religion. Maksudnya hanya hubungan kita dengan Allah semata dalam konteks ibadah. Tapi Islam itu mu'alajah. Maksudnya solusi atas persoalan yang muncul. Nah, di Islam itu tidak hanya religion yang mengatur hubungan kita dengan Allah, hukum-hukum ibadah. Tetapi Islam itu adalah mu'alajah, adalah solusi. Maka semua persoalan-persoalan ini memang harus kita arahkan dengan Islam. Nah, tadi misalkan kita contohkan pengelolaan sumber daya alam ya. Ataupun mungkin tentang perekonomian, rezim perekonomian yang dijalankan itu kan adalah rezim ribawi, rezim ribawi. Wah, itu yang mengerikan sekali ya. Orang yang apa itu istilahnya terjebak ribawi itu mengerikan sekali. Satu sisi memang ya karena memang sistemnya sekuler, tidak ada edukasi ke tengah umat. Kalau umat itu misalnya membutuhkan kerjasama, itu pola sirkahnya seperti apa kan tidak ada edukasi. Sehingga umat itu berjalan sendiri-sendiri. Ya kalau kita beruntung punya ustadz yang paham fikih muamalah, nah kita diberi edukasi. Tapi kalau masyarakat luas kan tidak paham. Tidak paham bagaimana sih sebenarnya mengembangkan kepemilikan itu nggak paham. Nggak ada edukasi. Nggak ada edukasi, sehingga dia nggak tahu. Nah, dan satu-satunya yang diketahui itu harus pinjam bank gitu ya. Harus ya, saja kan itu kan. Harus pinjam bank. Nah, akhirnya dia terjebak, terjebak, terjebak ke perbankan dan itu sudah mendarah daging itu. Untuk masyarakat saya ya di Jawa Tengah itu memang mendarah daging. Saya rasa Jawa Barat juga tidak jauh beda. Karena kan memang namanya daerah itu sangat terkait sama pusat. Pusat apa itu ngikut dia. Nah, kalau rezim pusatnya adalah tata kelola keuangan ribawi ya mesti bawah itu banyak ribawi. Tidak ada edukasi untuk mengembangkan kepemilikan. Tidak ada edukasi. Tidak ada edukasi sama sekali kan untuk kepemilikan. Sehingga tidak tahu istilahnya skemanya mudorobah itu seperti apa itu nggak tahu. Karena tidak ada edukasi juga yang memiliki modal juga tidak tahu juga. Tidak tahu juga bagaimana misalnya kalau uangnya dijalankan oleh pihak kedua. Itu juga mereka tidak tahu. Sehingga yang diketahui masa itu adalah ya rezim perbankan. Rezim perbankan. Nah, sehingga orang itu berbondong-bondong ke bank. Yang terjadi ini anu ya, mungkin datanya mungkin lebih kepilih-pilih, tapi memang kasusnya banyak sekali. Yang sering terjadi itu ada pengusaha-pengusaha kita, maksudnya pengusaha menengah kan ya, yang dia usahanya udah jalan, tapi kemudian kayak diiming-imingi ya, untuk diiming-imingi itu apa ya bahasa Jawa Baratnya, ya diiming-imingi lah ya. Dirayu, dirayu. Dirayu-rayu ya, dirayu-rayu, dirayu supaya lebih berkembang. Untuk kemudian diberi suntikan modal. Tetapi tentunya yang merayu itu ya anu ya, sudah menganalisa. Oh ini sekiranya potensial untuk diperas itu kan ya. Diperas itu dianalisa itu. Nah, sehingga dia kejebak dalam rayuan-rayuan tadi, sehingga orang yang awalnya itu bisnisnya itu jalan dengan baik malah jadi bangkrut karena kejebak
dengan perbankan itu. Nah, ini kan karena orang tidak dipimpin dengan syariat dalam mengelola keuangan. Nah, tetapi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin cash flow-nya itu rendah, maksudnya nggak punya usaha yang sudah mapan, itu kejebak pinjol. Jadi yang punya cash flow bagus kejebak bank BUMN kan ya. Tapi yang nggak punya cash flow kejebak pinjol, pinjaman online atau bank emok. Kalau di Jawa Tengah namanya bank titil. Kalau Jawa Barat bank emok. Nah kayak begitu kan karena tidak ada kepemimpinan nih. Kepemimpinannya adalah seperti itu. Itu adalah dalam pengaturan ekonomi. Misalkan dalam pengaturan relasi laki-laki perempuan, itu kan tidak ada kepemimpinan. Tidak ada kepemimpinan. Tidak ada kepemimpinan sehingga yang berkembang itu orang itu hanya hanya apa ya, hanya ngerti sedikit sedikit yang tidak komprehensif. Sehingga dia taunya itu adalah ya harus menikah. Tapi eh, globalnya menikah seperti apa gitu ya. Itu nggak tahu. Sehingga sering terjadi adalah seks bebas duluan, terus hamil, terus baru nikah. Nikahkan. Dan itu menimpa kayak di Jawa Tengah, Jawa Timur, kayak di Solo itu kan ya. Solo itu di Solo Raya ya. Itu angka angka untuk mengajukan dispensasi usia nikah itu banyak sekali. Oh, banyak sekali itu ya. Itu sebabnya karena kecelakaan, harusnya hamil duluan. Hamil duluan. Nah, jadi ini kan tidak dipimpin. Tidak ada kepemimpinan. Tidak kepemimpinan masyarakat itu nggak ada. Jadi pemimpin dalam arti manusianya itu kan ya. Itu kosong dia. Jadi kayak semacam dibuat masa ngambang. Masa ngambang. Kalaupun ada pemimpin yang ada, itu tidak di bawah konstitusi Al-Quran. Nah, jadi ini memang kasihan sekali masyarakat kita ini. Dan sangat kosong tuh ya. Nah, makanya di tengah situasi semacam ini kita hendaknya memang hadir, harus hadir kita loh. Sebagai pemimpin non formal memang. Untuk saat ini ya. Itu hadir sebagai pemimpin non formal. Tidak jadi pemimpin formal kan. Saat ini loh ya. Itu memang kita harus istilahnya apa ya? Tapi ini kan langkah ya. Di menjaga api kepemimpinan Ramadan itu kan adalah kepemimpinan konstitusi, kepemimpinan konstitusi Al-Quran. Tapi kan butuh orang ini, butuh orang kan ya. Butuh orang itu namanya kita, pendakwah itu, para pendakwah. Kan Al-Quran itu kan di mushaf itu kan istilahnya diem dia. Kalau tidak didakwahkan kan tidak bisa, maka harus didakwahkan memang. Jadi menjaga kepemimpinan itu adalah bagaimana menempatkan santri-santri itu ya, para pelajar Islam itu menjadi pemimpin umat. Gitu. Nah, baik. Nah, tapi sebelum eh, kita bicara untuk bicara apa pelajar, para santri, eh, pemuda Islam ya, nah, baik sebelum kita bicara tentang bagaimana para santri, pemuda Islam, ustadz-ustadz muda tampil di masyarakat, kita bicara dulu tentang Al-Qur'annya sebagai konstitusi. Jadi kembali ke yang tadi saya sampaikan, jadi Ramadan itu selain terkait sama puasa itu terkait sama Al-Qur'an. Jadi kita bicara Quran dulu nih kan ya. Makanya kan yang di highlight itu dua sebenarnya. Jadi selain puasa itu Al-Qur'an. Yang harus dikasih stabilo itu kan ya. Itu selain puasa, siam ya, sama
Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Apalagi yang Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran itu nanti di ayat-ayat yang lain itu disebutkan lagi. Misalkan di surat Al-Qadr itu kan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian di ayat yang lain misalkan Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, itu memang highlight-nya itu lebih tebal itu sebenarnya. Jadi kalau dibuat prioritas ya, itu lebih tebal mana ini? Di highlight yang puasanya atau Al-Qur'annya itu sebenarnya lebih ke Al-Qur'annya, lebih tebal Al-Qur'annya ini. Apa itu? Eh, leb- eh, Makanya apa itu kita penting untuk membaca Al-Qur'an. Nah, baik. Jadi bahasanya Al-Qur'an itu adalah pedoman dia. Dia penuntun dia. Hudal linnas, ya. Pedoman untuk manusia. Sekali lagi, memang itu tidak hanya eh, berupa pedoman manusia membimbing ke arah spiritual. Memang kalau pas di media sosial, saya mungkin karena algoritmanya ya, itu saya sering melihat puasa kayak gini ya, bagaimana orang-orang yang itu istilahnya hijrah lah ya. Hijrah itu kayak menemukan hal yang luar biasa ya di dalam Islam itu sehingga dia itu kayak menangis sejadi-jadinya ya. Sejadi-jadinya itu karena baru menyadari bahwa dirinya itu ternyata ya seorang hamba yang lemah, tak berdaya kan, yang membutuhkan Sang Kholik, Sang Pencipta, dan Sang Kholik Pencipta itu telah menurunkan kepadanya Al-Quran itu. Itu sering kita jumpai di media-media sosial ya, testimoni beberapa orang kan ya. Eh, tapi itu adalah karena dari orang yang sangat sekuler sekali, bahkan ateis tuh ya, bahkan ateis itu eh, apa itu istilahnya dia ke arah ini, ke arah ter- tertunjukkan ke arah akidah, tapi istilahnya baru mengenal Allah, mengenal Allah. Nah, tetapi yang sangat kita sayangkan adalah bagi yang ini yang sudah muslim-muslim lama ini yang sudah kawaan ya kawaan yang sudah kawaan ini mestinya naik kelas naik level mestinya jadi tidak apa itu ke tidak sebatas pada Ramadan ya bulan kita berpuasa banyak tadarus terus eh, fadilah-fadilah Ramadan, level-level Ramadan. Nah, itu mungkin yang sudah kemarin-kemarin itu ya. Itu belum naik level itu. Belum naik level. Mestinya dinaikkan levelnya. Kalau yang tadi kan kita sadari kan ya. Misalnya tadi ya, misal orang yang baru hijrah kan ya. Orang yang awalnya dari dunia yang sangat materialistik sekali. Terus dia mengenal Islam, terus ini pas puasa, wah itu pengalamannya itu luar biasa kan ya. Ya biasa. Itu kan dia baru menemukan kan. Baru. Tapi masalahnya adalah bagi yang sudah Islam lawas-lawas, yang sudah kawaan ini gimana ini ya. Nah, mm, bagaimana ayat-ayat yang terkait dengan solusi? Apakah kita berhenti dengan tadarus saja? Nah, kalau kita berhenti di tadarus, berhenti di menghatamkan, berhenti di tadarus, menghatamkan, berhenti di membaguskan bacaan dan bacaan, itu kan berarti tidak pas. Makanya kan Imam Ibnu Taimiyah itu kan begini, definisi definisi orang lari dari Quran itu ada tiga. Satu adalah yang tidak membaca Quran. Yang kedua adalah membaca Quran tapi tidak tadabbur maknanya. Yang ketiga adalah membaca Quran tadabbur maknanya tapi tidak mengamalkannya. Nah, jadi mestinya kepemimpinan itu diarahkan ke kepemimpinan wahyu agar orang itu memang mengamalkan apa yang ada di Al-Quran sekali lagi
Tidak hanya aspek spiritual saja, tidak hanya aspek ubudiyah dalam arti hubungan dengan Allah, ibadah mahdoh saja, tetapi hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dalam negara, hubungan negara dengan negara yang lain. Eh, itu memang ada aturan-aturan dalam yang sangat banyak sekali. Yang sangat banyak sekali, yang itu dalam petik diabaikan. Diabaikan. Nah, Ramadan itu mestinya itu adalah menjadi apa ya, pelecut kita. Jadi kayak nos gitu ya, kalau balapan nos, supaya lebih genjot lagi kita ke arah memang memang masyarakat ini harus istilahnya apa, dipimpin oleh Al-Qur'an. Dan Quran itu memang isinya itu. Jadi tidak hanya apa, hal yang sifatnya tadi saya sebut itu religiusnya enggak, tapi mu'alajah. Nah, ini bahasa saya ya, yaitu solusi atas kehidupan. Contoh ya, contoh hubungan laki-laki wanita itu, Allah melarang perzinaan, Allah mendorong pernikahan. Kemudian bagaimana ngelola harta? Allah eh, halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Eh, Bagaimana pemimpin seperti itu? Allah ceritakan di Al-Quran, surat Al-Kahfi misalkan ya, ada pemimpin tipe-tipe Dzulqarnain kan ya, yang melindungi masyarakat dari Ya'juj Ma'juj. Ada bagaimana mendidik anak, parenting. Lukman mendidik anaknya. Itu memang Quran itu kayak begitu sebenarnya. Jadi dia itu solusi memang. Solusi atas persoalan yang muncul. Dan memang hari ini, tadi sudah kami sebut, dunia itu mendapat derita karena kapitalisme. Ini harus ditunjukkan oleh Quran ini. Jadi memang menunjukkan Quran itu istilahnya apa ya? Itu doruriyah, hal yang mendesak, yang urgen di tengah eh, apa keadaan seperti ini. Sekarang ini ya memang di bawah kepemimpinan kapitalisme global memang. Nah, itu dunia banyak menderita. Banyak menderita. Coba, yang menderita itu tidak hanya umat Islam tok loh ya. Yang menderita tidak hanya umat, tapi bangsa-bangsa non-Islam juga menderita dengan kapitalisme global ini. Contohnya misalnya kayak bangsa Venezuela, presidennya ditangkap gitu oleh Donald Trump gitu kan. Sebagai contoh kan ya. Itu memang menderita, sangat derita sekali. Nah, jadi memang membutuhkan petunjuk itu. Dan petunjuk itu ya memang Quran memenuhi kriteria untuk mengarahkan umat manusia ini. Sebenarnya Quran itu memenuhi kriteria, memenuhi syarat. Itu sebenarnya sudah banyak disampaikan bahkan oleh orang non-Muslim sendiri yang merasakan ya, yang merasakan betapa kapitalisme ini itu dampaknya luar biasa. Dampak itu merasakan, maksudnya orang non-Muslim ya. Jadi dan memang mereka juga melihat Islam itu punya potensi untuk menjadikan dunia itu ke arah yang lebih baik dengan risalah, dengan Al-Quran, dengan risalah Islam. Itu sebenarnya banyak ahli-ahli apa ya, peradaban non-Muslim itu ya. Tentunya mereka membacanya sejarah yang panjang sekali ketika dunia di bawah kepemimpinan Islam itu kan ya. Itu mereka pembacaannya ya luas sekali. Nah, jadi memang Quran ini memenuhi syarat, memenuhi kriteria untuk dijadikan konstitusi kepemimpinan. Nah, itu dia sekali lagi sangat-sangat memenuhi syarat, sangat-sangat memenuhi syarat. Nah, oleh karena itu tinggal ya tadi yang terakhir itu, bagaimana kita selaku pemuda Muslim, selaku pemuda Muslim, selaku pelajar Muslim, selaku masa Muslim itu kan ya, yang kelak akan jadi pemimpin di masa depan. Jadi itu kayak kayak mengundang, kayak kita tuh kayak diundang. Mengapa kok Quran mengundang? Iya, memang Quran itu kan juga mengatakan demikian kan ya. Jadi serulah olehmu, misalkan ud'u. Jadi kita tuh diundang Quran.
wahai Muhammad, ud'u, serulah olehmu, ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu. Nah, meskipun itu adalah konteksnya serulah olehmu wahai Muhammad, tapi berlaku untuk semua umat Muhammad. Diserulah olehmu wahai umat Muhammad ke jalan Tuhanmu. Nah, kenapa kok kayak pemuda? Iya, memang pemuda itu adalah pemimpin di masa yang akan datang. Orang tua iya, cuma ini sudah masanya, sudah eranya. Sudah eranya yang tua itu kayak mengestafetkan ya. Kayak misalkan yang muda-muda, nanti yang muda-muda kayak santri ini kan ya, itu mendapat estafet untuk berikutnya. Untuk berikutnya meneruskan apa yang sudah disusun ya oleh ulama-ulama sebelumnya. Jadi yang muda-muda ini kan bukan muncul tiba-tiba, tapi dia adalah produk dari yang sebelumnya. Dan juga pengaruhnya kan ada pengaruh yang kapitalis kan. Nah, tapi alhamdulillah kita juga dekat sama guru-guru, para asatid, para imam-imam itu kan ya. Nah, itu dekat sama itu sehingga kita pemuda tadi tak tahu ini dibawa kemana, dibawa kemana. Jadi memang ini eh, apa ya, pemuda-pemuda mungkin nyebutnya Gen Z kan, Gen Z. Ini memang harus dikenalkan bahwa Al-Islam itu punya kelayakan dan dia Gen Z itu punya tanggung jawab memang. Tanggung jawab em, untuk menyeru, ya untuk menyeru apa itu istilahnya umat manusia untuk diseru. Nah, inilah namanya, ya ini harus diteruskan ya, oleh eh, apa itu eh, generasi kita yang akan datang. Makanya dulu Nabi kita Muhammad SAW itu ketika berdakwah kan ya, itu memang termasuk yang disasar oleh beliau adalah pemuda-pemuda. Disasar oleh beliau ya. Itu pemuda-pemuda. Nah, sekarang kalau pemuda-pemuda kita ya, istilahnya banyak hal yang apa ya, sia-sia dikerjakan untuk apa itu hari-hari ini ya. Bikin konten-konten hanya untuk cengengesan saja lah ya, untuk cengengesan saja ya, hanya untuk nambah follower saja, tapi nggak ada maknanya. Itu kan istilahnya banyak ini ya, banyak yang ya istilahnya banyak sia-sianya. Mestinya kan tidak begitu. Makanya eh, para pemuda ini sebenarnya peran mereka itu sangat ditunggu sekali, ditunggu sekali, apa sangat ditunggu oleh oleh al-Islam, oleh Islam. Jadi memang banyak perhatian para ulama-ulama kepada para pemuda itu banyak sekali. Sejak zaman dulu, sejak zaman dulu itu mereka memberi perhatian. Sebagai contoh begini ya, sebagai contoh adalah generasi Salahuddin Al-Ayyubi ini, dan Al-Ayyubi itu saya contoh. Itu tidaklah muncul ujuk-ujuk gitu. Tetapi itu muncul dari keprihatinan. Karena apa? Karena dunia Islam itu diserang oleh bangsa-bangsa lain. Nah, kemudian kayak kendor, ada kendor lah ya dari kaum muslimin menghadapi tantangan itu kayak kendor. Nah, makanya para imam saat itu menaruh perhatian ke pemuda. Maka mereka tuh melakukan gerakan tuh kayak gerakan senyap lah, pendidikan kepada pemuda-pemuda itu. Nah, baru terasa ya setelah pemuda tadi itu usianya matang, dia mantap, dia melakukan gerakan-gerakan itu. Ya, jadi pembebasan Al-Aqsa itu kan ya. Itu sebenarnya kan di zaman dulu kan sudah ada ya. Cuma kalau zaman dulu kan yang menguasai kan Kristen ya. Kalau sekarang Yahudi. Kalau kalau dulu kan Kristen, memang Kristen itu mendirikan kerajaan memang di Al-Aqsa, di Palestina itu. Nah, saya itu ulama-ulama ya istilahnya berat sekali ya menghadapi tekanan dari orang Kristen, itu berat sekali. Nah, makanya mereka tuh diantaranya melakukan ya gerakan yang sifatnya lebih senyap ya. Senyap yaitu pemuda-pemuda dididik ya. Ngerti tanggung jawabnya seperti apa. Nah, baru kemudian muncul era Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, begitu pula kalau kita lihat mungkin ini ya, mungkin perlawanan ke pendudukan Israel di Gaza itu. Itu Syekh Yasin dulu kan sama anak-anak kecil itu ya. Maksudnya ngajar Quran sama anak kecil. Kan orang tanya-tanya saat itu. "Oh, itu apa manfaatnya itu kan. Ya. Nah, beliau jawab bahwa itu adalah
yang nanti akan melakukan perlawanan. Dan hasilnya kan sekarang itu, di saat dunia Arab itu tunduk pada Zionis, maksudnya Saudi itu harus normalisasi, Jordan normalisasi, Mesir normalisasi. Itu Hamas menolak. Itu adalah DDN yang dulu sebelumnya. Jadi bukan kok muncul tiba-tiba. Nah, pun pula ini kan ya, Quran sebagai konstitusi di masa yang akan datang. Nah, membutuhkan kepemimpinan ya di masa yang akan datang. Itu memang butuh hari ini. Jadi para ulama-ulama hari ini tuh harus menyampaikan al-Islam kepada anak-anak muda, kepada masyarakat, pada anak muda. Anak muda menyadari betul bahwa Islam itu punya kepatutan, punya kelayakan, gitu ya. Nah, sehingga inilah nanti yang ya menjadi penerus yang akan datang, pembawa peradaban di masa depan. Nah, itulah maksud saya gitu. Jadi judul yang sebenarnya adalah ya ini adalah menjaga api kepemimpinan itu adalah jangan dibayangkan kita memimpin bukan begitu. Ini saat ini adalah dunia di bawah kapitalisme global gitu kan ya. Eh, Antum sebagai pemuda-pemuda itu punya tanggung jawab itu. Karena memang kalau kita biarkan merusak banget itu. Kalau kapitalisme global itu merusak dan itu memang ya perlawanannya memang harus dari Islam itu dari Islam dan antum itu sebagai ini yang pemuda-pemuda ke depan sebagai pemimpin nantinya itu. Nah mungkin itu ya saya kembalikan pada hostnya. Ini masih ada sedikit waktu ya untuk Solo mungkin eh, jam 17.50 sudah maghrib. Oh, Masya Allah. Ya, Eh, Jazakallah pada Ustadz yang Masya Allah telah menyampaikan materi kepada kita tentang kepemimpinan. Yang dimana di bulan Ramadan ini ternyata bukan sekedar saum, ternyata ada prioritas lebih, yakni Al-Quran itu sendiri untuk menjadikan sebagai konstitusi dalam sebuah negara. Dan kepemimpinan saat ini tidak menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi. Dan tugas kita lah sebagai generasi muda, para santriwan, santriwati untuk mengganti konstitusi saat ini menjadi konstitusi Al-Quran. Dan kitalah sebagai pemimpin-pemimpin tersebut. Dan semoga kita dapat mewujudkan hal demikian. Oke, para santriwan, santriwati, para hadirin sekalian, pemirsa, barangkali ada pertanyaan yang ditanyakan pada kesempatan sore ini. Tafadhol. Ada mungkin para hadirin sekalian atau santriwan, santriwati? Nampaknya tidak ada, Ustaz. Mungkin untuk mengakhiri ada closing statement pada pertemuan kita kali ini, Ustaz. ya. Baik. Jadi memang Al-Quran itu adalah petunjuk sepanjang zaman dan dia tidak akan lekang. Tapi sekali lagi sebagai petunjuk itu butuh SDM. Itu namanya menolong agama Allah tuh di situ. Intan surullah yan surkum. Kalau kamu mengajarkan Quran, menyampaikan isi-isi Al-Quran, berusaha untuk menjadikan konstitusi dunia itu adalah Al-Quran. Nah itu namanya menolong agama Allah. Intan surullah yan surkum. Eh, Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Maksudnya begini, kita ini kan juga punya sebagai pribadi punya banyak persoalan. Mungkin ya ini kerjaan, nanti masa depan bagaimana. Gitu. Itu iya. Tapi kalau kita menolong agama Allah, maka hal-hal yang tadi kita hadapi itu, insya Allah Allah akan mudahkan. Kita yakin ini Allah akan mudahkan. Jadi kalau kita menolong agama Allah ya, maka persoalan-persoalan yang tadi yang kita hadapi itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebagai orang tua tuh punya pengalaman. Ustaz Muhyiddin juga mungkin punya pengalaman nih. Jadi bagaimana dulu ia menghadapi hal gitu. Tapi terlampau itu, insya Allah itu. Nah, makanya jangan jangan kendor ya. Dengan alasan wah saya itu harus kerja harus itu jangan membuat kita kendor. Untuk menolong agama Allah justru dengan menolong agama Allah itu Allah menolong kita gitu. Nah, gitu kira-kira Mas. Ya, Sekali lagi, Anakan Jazakallah. Dan iya, Bu. Alhamdulillah ini menjadi penutup pada inspirasi sore pada kesempatan kali ini. Semoga rangkaian acara inspirasi pagi maupun sore ini menambah keberkahan Ramadan kita
menambah wawasan, menambah ilmu di Ramadan kita pada tahun ini. Dan semoga ini tidak menjadi inspirasi terakhir, tapi hanya di tahun ini. Dan semoga kita menjadi bisa bertemu di inspirasi-inspirasi di tahun berikutnya. Amin. Dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya selama inspirasi berjalan. Ya, semoga ini menjadi perkembangan yang menambah eh, maju Islam kita dan semoga ini menjadi Ramadan terakhir tanpa adanya daulah Islam, tanpa menjadikan ormas sebagai konstitusi dan semoga ini menjadi Ramadan terakhir di bawah kendali kapitalisme. Amin. Amin. Maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya dan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dulu Ustaz pamit. Yes. Tafadhol Pak. Jazakallah.